sampaikan bersamaan dengan tautan Zoom hari ini, itu dimohon segera masuk ke dalam grup. Jadi saya tidak perlu mengkoordinasikan ke grup yang koordinator perangkatan karena sepertinya ada kemungkinan koordinator perangkatan yang saya tunjuk itu lupa untuk share ke grup angkatannya. Sehingga ketika ada pengumuman-pengumuman penting terkait dengan mahasiswa-mahasiswa di DTMI, nanti akan saya share di grup mahasiswa DTMI tersebut. Tunggu. Jadi, bagi yang masih berstatus mahasiswa DTMI, wajib bergabung di grup tersebut. Nah, termasuk teman-teman MBKM, ada grup tersendiri yang terkait dengan MBKM. Silakan bergabung di grup WA grup yang sudah disediakan oleh Bu Desi yang terkait dengan MBKM. Ya, itu susah dong Seperti itu, sendiri. Nggih. Karena kopling itu nggak berespon, Mbak. Nah, itu Ini masih kita belum sebagai sampai author, separuh ya. iya, Masih dari sepertiganya orang ini. itu nggak bisa. Terus kenapa kalian tidak mau respon kopling itu sebenarnya kita disuruh cari tahu. Mohon maaf jika saya off-kan suaranya ya. Itu ya, kita sambil menunggu. Cek, Bu Desi sudah di posisi? Cek, sudah Bu, Sudah di posisi? sudah Oke. aman. Sudah aman? Yang di-handle banyak nih sama saya ini. Iya, Sudah aman ya? Oke. aman Bu. Sebentar. Di sini ada teman-teman dosen lainnya nggak ya? Ada Bu Dika sama Bu Dimitra. Oke, mungkin diberikan akses co-host juga ya. Jadi Sudah, nggak hanya saya yang bisa mengizinkan masuk teman-teman mahasiswa. iya sudah Bu. Nah, jadi yang terlihat langsung mengizinkan masuk. Aku terlewat. Dong ya. Oke, 1 menit lagi kita mulai 19.45. Sembari menunggu teman-teman lain yang masuk. Tolong bisa disegerakan ya kalau misalnya diobrak-abrik dulu itu. Misalnya pasti kalian kan ada grup angkatan ya. Diobrak-abrik dulu teman-temannya itu untuk masuk ke Zoom ini. Oke, sudah 19.45 supaya kita nggak terlalu malam juga ya. Mungkin sama Bu Desi bisa ini ya, kita mulai saja dengan melakukan sosialisasi terkait magang beserta MBKM. Nanti Bu Desi didampingi oleh LO MBKM yaitu Budi Mitra. Ya, saya yakin nanti pasti banyak pertanyaan yang ada di sana. Jadi mungkin presentasi dari sosialisasi magang juga lebih dipadatkan. Kemudian nanti kita melakukan diskusi secukupnya agar kita bisa melanjutkan ke sosialisasi topik lainnya. Gimana, Bu Desi? Sudah di posisi? Sudah Bu, Oke, sudah aman. monggo, monggo. Baik, baik. Baik, saya mohon izin untuk off video dulu supaya lebih lancar jaringannya.
Mohon izin kepada Bu Adria, Bu Dika, dan Bu Dimitra untuk mulai presentasi terlebih dahulu. Saya mulai dulu terkait MBKM. Apakah layar sudah berganti ke tampilan websitenya Teknik Mesin? Sudah. Oke, Ya, aman, Bu. baik. Untuk peraturan MBKM sudah saya sertakan pada websitenya TMI dengan alamat itsacid/TMI. Anda bisa langsung menuju ke bagian akademik, kemudian masuk ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik. Nah, untuk yang pertama akan kami jelaskan terlebih dahulu untuk peraturan terbaru di TMI untuk program MBKM apapun itu. Program MBKM itu kan ada sebanyak 8. Di antaranya ada magang, ada studi atau proyek independen, ada kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, KKN tematik, tukaran pelajar, asisten mengajar, dan penelitian. Semuanya termasuk ke dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk eh, di TMI sendiri itu ada prosedur yang perlu dipatuhi oleh mahasiswa. Yang pertama, ketika mahasiswa telah mendapat penerimaan MBKM, dimohon mahasiswa itu untuk merencanakan pada portofolio di MyTS Student Connect pada saat FRS. Kemudian di sana mahasiswa akan merencanakan kegiatan MBKM apa yang akan diikuti beserta konversi mata kuliahnya apa saja. Nah, setelah melakukan hal yang pertama sesuai edaran dari WR1, kemudian mahasiswa perlu melakukan pendaftaran MBKM. Nah, untuk pendaftaran MBKM, prosedur operasional bakunya juga sudah tersedia di website. Nah, ini sudah kami bedakan antara MBKM dan apresiasi prestasi. Apresiasi prestasi itu memang bukan termasuk MBKM, namun ada di dalamnya konversi mata kuliah. Nah, jika melakukan konversi mata kuliah, maka apresiasi prestasi ini tergolong ke dalam bentuk kegiatan studi independen atau proyek independen sehingga perlakuannya sama seperti konversi ke MBKM gitu. Yang pertama dulu akan saya jelaskan alur pendaftaran konversi program MBKM. Nah, alur ini itu perlu dilaksanakan mahasiswa setelah dia menerima surat pernyataan atau penerimaan MBKM-nya. Nah, yang pertama mahasiswa diterima program MBKM, kemudian download form 1. Saya besarkan dulu. Hmm. Download form 1 di link its.id/from mbkm, kemudian mengisi My ITS Student Connect-nya. Yang dimaksud mengisi ini perencanaan MBKM. Kemudian mahasiswa perlu ke dosen wali. Dosen wali itu memilih mata kuliah konversi yang sesuai dengan program MBKM. Jadi istilahnya sebelum Anda melakukan konversi mata kuliah, sebaiknya didiskusikan dengan dosen wali sehingga lebih sesuai mata kuliah apa yang akan dikonversi. Setelah mendapat persetujuan dari dosen wali, mahasiswa perlu mendaftarkan form satunya di-upload di link its.id/daftar MBKM. Kemudian setelah mahasiswa mendaftar, maka tim review akan mereview hasil usulan konversi mahasiswa, mata kuliah apa saja yang disetujui untuk dikonversi. Kemudian LOMBKM ini dan mahasiswa akan melaksanakan pleno. Plenonya ini dimaksudkan agar mahasiswa tahu mata kuliah apa saja yang disetujui oleh tim review untuk dikonversi. Nah, ini
kita usahakan dilaksanakan sebelum minggu ketiga perkuliahan. Karena perubahan mata kuliah itu batas maksimalnya adalah pada saat minggu ketiga perkuliahan. Sehingga mahasiswa yang mengikuti MBKM atau konversi ini bisa mengetahui mata kuliah apa yang harus dirubah sehingga di FRS bisa segera diubah untuk konversi. Nah, ini mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai hasil review. Nah, aturan konversi ini ada beberapa aturannya untuk mata kuliah inti CPMK-nya wajib 80%. Kemudian mata kuliah non inti boleh tidak minimal 80. Kemudian yang ketiga bisa memilih mata kuliah umum MBKM. Nah, di DTMI sendiri sudah disusun kurikulum mata kuliah apa yang mungkin bisa dapat dilakukan untuk konversi mata kuliah. Sudah kami sediakan di dalam website mata kuliah apa saja. Nah, jika mahasiswa mengambil mata kuliah inti, ini wajib mengisi form 2, form 0. Form 0-nya sudah kami sertakan juga di dalam link ini, its.id/form MBKM, sudah ada di sini form-formnya. Nah, bagi mahasiswa yang belum bergabung di grup MBKM, dimohon segera bergabung dengan klik link yang terdapat di website its.id/WAG MBKM DTMI. Seperti itu untuk yang konversi MBKM. Berikutnya ada konversi apresiasi prestasi bagi mahasiswa yang mendapat atau memperoleh juara-juara bisa mengusulkan konversi mata kuliah dan bisa mengusulkan ke SCAM. Jadi harus dipilih salah satu, mengkonversi mata kuliah atau SCAM. Karena jika sudah mengkonversi ke SCAM, tidak boleh konversi mata kuliah. Begitu sebaliknya. Nah, kemudian alur pendaftarannya seperti biasa, mahasiswa memperoleh juara, kemudian mengisi di MyITS Student Connect pada bagian kompetisi dengan mengupload berkas-berkas yang diminta pada SIM. Kemudian mahasiswa akan mendapat SK jika lolos verifikasi. Nah, SK ini akan dikeluarkan oleh Ditmawa ataupun SK Rektor. Nah, SK Rektor itulah yang akan menjadi acuan kami untuk mengkonversi mata kuliah. Jika tidak terdapat SK, maka tidak bisa dikonversi mata kuliahnya. Nah, setelah Anda mendapatkan SK, maka Anda perlu mendownload form 2 pada link yang tertera its.id/form MBKM, kemudian membawa berkas yang diupload pada Student Connect ke dosen wali, agar dosen wali itu bisa memverifikasi form 2-nya, kemudian menyetujui konversi mata kuliahnya apa saja. Setelah dari dosen wali, jika dosen wali setuju, maka mahasiswa bisa mendaftar pada link its.id/daftar MBKM. Namun, jika dosen wali tidak setuju, maka perlu memperbaiki form 2. Nah, jika tidak setuju lagi bisa diubah ke konversi scam. Namun ini jarang sekali. Insya Allah setelah dari Ditmawa kan sudah ada mata kuliah apa saja yang dikonversi sehingga insya Allah dari dosen wali akan menyetujui sesuai SK yang diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Setelah mahasiswa mendaftar, maka tim departemen akan mereview usulan konversi. Maksud dari review ini adalah mengecek kelengkapan-kelengkapan dan kesesuaian mata kuliahnya. Setelah itu, LO MBKM dan mahasiswa akan melaksanakan pleno sama seperti yang di MBKM tadi. Eh, Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah alih kredit sesuai hasil review. Nah, bedanya antara MBKM sama apresiasi prestasi ini, setelah sampai di sini, nanti mahasiswa tidak perlu lagi melakukan pelaporan nilai, karena nanti nilainya akan otomatis muncul sesuai juara yang Anda peroleh. Tuh. Nah, ini Saya berkas-berkas. posisi Mbak Desi. Kenapa? Halo? Ya, Halo, Bu? yang lain Ya? bisa dengar saya?
Bisa? Ya, Bu. Halo? Bisa, Bu. Halo, Bu? Dengar kok Bu, dilanjut aja Ya, tadi. oke oke oke. Lanjut lanjut lanjut. Punya saya Oke, berarti sinyalnya jelek. baik. Nah, eh, berkas-berkas yang diupload juga sudah kami sertakan di dalam website apa saja yang perlu diupload itu ya sudah ada. Kemudian perbedaannya terletak di sini, pelaporan MBKM. Nah, untuk yang mahasiswa apresiasi prestasi tidak perlu melakukan pelaporan MBKM lagi. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM harus melaporkan pasca mereka selesai MBKM. Nah, ini mahasiswa wajib melakukan pelaporan MBKM setelah menyelesaikan program MBKM paling lambat 1,5 bulan setelah batas entry nilai reguler ditutup. Nah, di Instagram TMI sudah disertakan kapan-kapan apa namanya kalender akademiknya. Jadi nanti misalkan ini eh, batas entry nilainya ditutup tanggal 15 Januari gitu ya. Jadi paling lambat 1,5 bulan setelah itu Anda harus segera melaporkan kegiatannya. Jika belum selesai, itu nanti kami akan segera juga melaporkan ke ITS karena ini ada hubungannya dengan PD Dikti. Jadi PD Dikti itu anda akan diakui mengikuti kegiatan MBKM jika Anda mendaftarkan kegiatan Anda pada MyTest Student Connect dan mendapat nilai konversi. Nah, pelaporan MBKM ini dimaksudkan agar mahasiswa yang telah selesai programnya dapat mengkonversi nilainya sesuai dengan hasil di tempat MBKM-nya. Untuk alur pelaporannya, ini ada dua mekanisme. Yang pertama ini mahasiswa yang telah menyelesaikan MBKM maksimal 2 minggu setelah deadline entry nilai pada MyITS Akademik. Kemudian mahasiswa mengisi dan mengupload berkas-berkasnya pada link its.id/lapor MBKM. Kemudian tim MBKM akan mereview kelengkapan berkas mahasiswa. Nah, setelah itu, jika ada kurang-kurangnya, LO MBKM yang akan menghubungi mahasiswa. Namun jika sudah sesuai, LO MBKM akan mengentri nilai sesuai hasil review tim MBKM departemen. Nah, baru mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir MBKM-nya di transkrip. Tuh. Kemudian mekanisme yang kedua, jika mahasiswa menyelesaikan MBKM lebih dari 2 minggu setelah deadline entry nilai, ini mahasiswa mengisikan dulu untuk sementara, sama seperti yang di atas. Nah, bedanya mahasiswa akan mendapat nilai sementara dulu karena programnya belum selesai. Jika program sudah selesai, mahasiswa perlu melakukan update update kegiatannya di link its.id/lapor MBKM. Kemudian LO MBKM akan mengupdate nilai MBKM Anda. Setelah itu mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir MBKM-nya. Seperti itu. Eh, Nanti akan ada di sini pengumuman-pengumuman program MBKM dibuka apa aja yang dari ITS akan kami cantumkan di dalam sini, dalam website. Jadi segera kalau misalkan Anda mau MBKM bisa memantau website kami dan Instagram kami. Seperti itu penjelasan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bu Dimitra selaku LO MBKM. Budi Mitra, apakah ada tambahan sebelum masuk ke pertanyaan? Kalau dari penjelasannya cukup sih Mbak Desi. Cukup. Dari ini aja, dari pertanyaan dulu aja. Oh, baik. Kita buka berapa pertanyaan. Ini waktunya kan nanti sampai jam 9 ya. Mungkin ini sudah ada yang raise hand. Tiga dulu aja deh Mbak. Tiga dulu aja ya, baik. Silakan Mas Daniel dulu. Daniel Naufal Oki.
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memastikan aja Bu, Ah, kan yang di MBKM ini kan apakah rumpun magang semua itu termasuk di MBKM ya Bu ya? Contohnya kayak di Kampus Merdeka atau di Magenta yang diadakan sama Forum FHCI atau pula yang magang mandiri. Terus saya mau mereview lagi kalau yang alur prestasi itu buat yang juara-juara, apakah benar Bu seperti itu? Baik, Bu Dimitra mau menjawab atau saya yang menjawab? Ini yang tentang PKS itu ya Mbak Desi ya? Ya, betul. Mbak Desi dulu deh yang jawab. Baik. Untuk magang, magang itu kalau yang bagian dari MBKM, MBKM sendiri itu kan ada, nah ini contohnya, nah ini ada MSIB, FHCL, magang lingkup hilirisasi, magang industri, dan sebagainya. Untuk persyaratan, nah ini ada di dalam sini, persyaratan magang yang diakui sebagai bentuk MBKM, artinya ada konversi ya kalau MBKM itu harus memiliki PKS, perjanjian kerjasama. Jadi kalau Anda mengikuti magang industri dan memiliki PKS, bisa diklaim sebagai MBKM. Namun, jika belum memiliki PKS, perlu diurus dulu PKS-nya. Jika tidak bisa, berarti masuk ke magang regulernya DTMI, gitu ya. Jadi, kalau di DTMI kan ada mata kuliah magang. Nah, ini kan magang industri. Nah, magang industri itu bisa diklaim sebagai MBKM asal memiliki PKS ini. Jika tidak memiliki, maka tidak bisa diklaim sebagai konversi mata kuliah. Kemudian yang kedua terkait apresiasi ya. Apresiasi yang juara-juara itu termasuk apresiasi. Jadi bisa diklaim ke dalam bentuk mata konversi mata kuliah atau ke dalam scam. Nah, ini awalnya kan tergantung dari Anda sewaktu memasukkan MyTS Student Connect itu memilih konversi atau tidak. Kalau memilih konversi berarti mengikuti alur ini. Kalau tidak berarti otomatis akan masuk di scam. Begitu. Bagaimana Mas Daniel? Baik Bu, terima kasih izin feedback ya Bu ya. Ya, Saya mau tanya gini sih Bu, kan tadi kan katanya Ibu kan MBKM itu bisa dikatakan yang mandiri juga MBKM, tapi betul. harus ada PKS-nya dan Betul. magang-magang lain. Nah, Betul. saya mau bertanya lagi Bu, semisal kan kalau saya lihat di peraturan apa sih Kampus Merdeka itu kan kayak ada apa ya konferensi SKS itu 20 SKS. Apakah Betul. di magang mandiri maupun magang yang diadakan FHCI atau BUMN itu juga konversinya sama? Hmm. Jadi kalau magang itu, kalau itu magangnya fleksib, biasanya kan ada aturan mereka menginginkan konversi berapa mata kuliah, berapa SKS mata kuliah, dan itu tercantum dalam SPTJM. Nah, kalau MSIB 20, 20 SKS. Kalau FHCL, kalau dulu itu 20. Kurang tahu untuk yang sekarang. Nah, itu bisa dipastikan lagi di dalam programnya. Kalau magang mandiri, tergantung berapa lama waktu magangnya. Nah, itu bisa dihitung dengan kalkulator MBKM. Nah, ini Anda bisa menghitung mandiri berapa klaim konversi yang bisa Anda dapatkan dengan menghitung hari efektifnya. Seperti itu. Jadi tidak selamanya magang mandiri 20, enggak. Kalau itu fleksib seperti MSIB 20. Kalau magang mandiri dihitung dulu di kalkulator MBKM berapa hari efektifnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya boleh feedback lagi nggak Bu? Ya. Ah, kan saya kebetulan nih magangnya tuh di FHCL atau FHC itu yang dari BUMN ya Bu ya. Mm-mm. Akan tetapi di apa peraturan konversi SKS-nya tuh tidak dipatenkan kayak MBKM gitu loh Bu. Berarti Mm-mm. itu masuknya ke kalkulator MBKM apa Ya, bagaimana Bu? ya, silakan Anda di SPTJM-nya tidak tertulis kan berapa SKS ininya.
Kalau Iya, dulu setahu saya kan, tidak. kalau dulu kan FHCL itu adalah PMMB. Nah, PMMB itu kan wajib 20 SKS kalau dulu. Nah, karena sekarang berubah ke FHCL itu rasanya itu belum 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 berubah aturan itu. Tapi ya nanti coba kita pastikan lagi itu apakah 20 SKS atau enggak karena kan itu termasuk magang flagship. Anda mendaftarnya di situs resminya kan? Izin menjawab, Bu. Enggak, di Ya, Magenta, Bu. Itu ya betul. collab FHCL sama BUMN-nya. Ya, betul. Itu nanti kita pastikan dulu aja ke ininya, ke apa bagian magang PIC-nya kan Student Career Center. Kami pastikan juga apakah itu wajib 20 atau tidak. Kalau tidak berarti Anda harus menghitungnya dari kalkulator MBKM. Seperti itu. Oh ya, satu lagi yang saya lupa menginformasikan, untuk di ITS sendiri, ini kan ada aturan, ada edarannya dari WR1. Nanti akan kami cantolkan di dalam website. Itu mahasiswa jika sudah mengikuti kegiatan magang, maka tidak diizinkan untuk mengambil program magang lagi untuk MBKM berikutnya. Nah, jadi harus mengambil program yang lain selain magang. Kalau untuk student exchange, boleh berkali-kali memilih bentuk kegiatan pembelajarannya. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa mendapat apa ya, pengalaman lebih selain dari MBKM. Seperti itu edaran dari WR1. Nah, jadi dalam memilih magang ini Anda harus memastikan dan merencanakan eh, Anda ingin mendapat pengalaman di mana gitu. Jadi kalau sudah misalkan magang industri, kemudian Anda pengen ikut lagi MSIB tapi yang magang. Nah, itu kalau bisa magang industrinya itu tidak perlu dikonversi. Jadi masuk ke magang industri yang reguler baru ngambil MSIB karena kan tidak boleh 2 kali magang. Bolehnya, misalkan pernah ikut magang industri dikonversi, kemudian ikut studi independen itu boleh, karena beda bentuk kegiatan pembelajaran. Tuh. Ya, Sudah diingat jelas ya, Mas Daniel? untuk Siap, Bu. pendengar. Jelas. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, penanya Sedikit kedua. tambahan ya, sedikit tambahan ya Mbak Desi, Ya, Bu, monggo. terkait magang, terutama yang BKM, jangan lupa mencentang alih kredit ya. Jadi magangnya itu posisinya di FRS harus alih kredit. Kalau tidak alih kredit nantinya masuk magang yang reguler. Begitu ya Mbak Desi ya. Betul, Ibu. Jadi kalau Nah, memang itu harus diingat. magang industrinya itu dialih kredit harus direncanakan di awal. Nah, oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu sederhana sekali tapi akibatnya bisa fatal. Alih kredit itu ya. Ya, mungkin pertanyaan kedua Mbak Desi. Nanti coba diginikan ya Mbak Desi ya. Ini kan ada recordingnya. Nanti Ya, linknya mungkin bisa dicantolkan. Kemudian mungkin dibuatkan FAQ-nya ya kali ya. Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu mungkin kita bisa cantolkan juga di sana ya. Gitu ya. ya, Oke, baik. monggo dilanjut ke diskusi yang kedua. Selanjutnya tadi saya melihat siapa ini? Mas Wahyu ya? Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Prasetyo dari Angkatan 2022. Izin bertanya 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama terkait dengan konversi program apresiasi prestasi. Apabila dosen wali sudah menyetujui mata kuliah yang sudah bisa dikonversi itu, apakah waktu konversinya itu harus sama dengan mata kuliah itu ada di kurikulum gitu, Bu? Jadi misal dosen walinya sudah menyetujui mata kuliah misalkan teknopreneur dan satunya itu aplikasi teknologi dan transformasi digital. Nah, sedangkan 2 mata kuliah ini itu berada di 2 semester yang berbeda begitu Bu. Nah, apakah harus mengusulkan di setiap
semesternya. Jadi nanti di semester 6 mengusulkan, kemudian di semester 7 mengusulkan lagi. Terus pertanyaan yang kedua, terkait dengan portofolio yang diupload di Student Connect, apakah itu sudah harus diverifikasi oleh Ditmawa atau cukup diverifikasi oleh dosen pembimbing dari kegiatan prestasi itu sendiri gitu Bu? Dan apakah portofolionya itu masih tetap berlaku walaupun kita menguploadnya itu di semester sebelumnya kurikulum itu ada, begitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Budi Mitra mungkin mau menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apakah harus dikonversi di semester itu? Ya, pertanyaannya Iya, itu ya. iya, betul Bu. Jawabannya tidak. Jadi, tapi ini Mbak Desi, ini kan case-nya anak ini kan masih semester, besok ini semester 4 kan. Nah, sedangkan kalau Mm, centang alif kredit kan harus minimum semester 5. Betul, Tuh. Jadi bisa ditabung. betul. Jadi kalau dari sistem, Anda kan masih semester 4. Nah, untuk studi independen itu kan masih semester 5 diizinkannya. Jadi ditabung dulu, nanti merencanakan portofolionya di semester depan, di semester 5. Ini Anda sudah mendapatkan SK dari Ditmawa atau belum? Sudah Bu. Sudah, baik. Jadi, kalau untuk perencanaan portofolio di SIM, itu cukup disimpan saja, tidak perlu diajukan. Jadi, kalau misalkan Anda kan sudah mengajukan di semester kemarin ya, mengajukannya. Nah, Oke, itu di semester kemarin. untuk sementara sistemnya itu belum bisa membaca apa yang sudah disimpan. Jadi, untuk mengklaim portofolio agar bisa FRS itu harus mengisi lagi. Untuk sementara di semester ini masih mengisi lagi, kemudian baru bisa muncul data portofolionya untuk diklaim FRS seperti itu. Tapi kan ini masih belum ya Anda ya, masih belum bisa. Karena kan studi independen baru bisa di semester 5, jadi bisa ditabung. Seperti informasi yang disampaikan oleh Bu Dimitra. Dan itu bisa dilakukan pada satu waktu. Ya, Nggak harus nggak harus sesuai dengan semester kurikulumnya. Tuh. Misal itu mata kuliah semester 7, tapi kamu bisa centang alih kreditnya kan semester 5 besok. Jadi bisa diambil secara berbarengan di semester 5 besok. Tuh. Oh iya, Mungkin baik yang Bu. tambahkan Mbak Desi. sudah cukup jelas Mas Wahyu? Oke, cukup jelas Bu. Baik, satu lagi pertanyaan dari Mas Radian Permadi. Silakan, open Iya, mic. Bu. Eh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Radyan Nurpadi, Angkatan 21. Jadi, di sini saya mau bertanya yang tentang ini, Bu. Apresiasi prestasi. Nah, ini memang eh, kesalahan dari saya sih, Bu. Saya ceroboh. Jadi, yang kemarin kan rencana ini, Eversan. Nah, itu kan ada keterangan bahwa tidak bisa melakukan FRS apabila belum mengajukan scam. Nah, itu waktu pengajuan scam itu saya apa namanya? Saya klik all, terus saya ajukan. Nah, rencana saya itu ada beberapa kegiatan itu yang saya mau konversi, Bu. Nah, kalau misalkan udah terlanjur seperti itu, apakah bisa dibatalkan atau gimana ya, Bu? Ini berarti terkait dengan student connect-nya ya? Iya, Bu. Hmm. Jadi jadi yang udah terlanjur saya buat ini, Bu. Saya ajukan buat scam sih. Hmm. Soalnya tadi jenengan singgung juga apabila sudah apa namanya diajukan di scam itu udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitu. Hmm. Betul. Jadi untuk di My ITS Student Connect
Itu kalau sudah klik ajukan. Sudah, Bu. Nah, ya, tidak bisa dihapus memang. Karena itu memang peraturannya di Direktorat Kemahasiswaan agar mahasiswa tidak bisa mengubah di tengah waktu. Jadi memang kalau ada kegiatan harus dipikirkan matang-matang, direncanakan matang-matang apakah ini akan dikonversi atau tidak. Karena kalau sudah diklik ajukan tidak bisa dihapus gitu. Jadi Berarti, menghapusnya harus ke Direktorat Kemahasiswaan. Tapi saya juga tidak bisa menjamin apakah bisa diganti atau tidak. Karena kalau sudah dipilih eh, tidak klaim konversi akademik, otomatis akan masuk ke scam. Seperti itu. oke, Bu. Berarti itu mutlak gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, betul. Karena kemudian, sudah diajukan. ya, Bu. Kemudian kan saya kemarin itu sempat ngecek-ngecek juga, ada kayak berkas kelengkapan yang di dalamnya itu ada yang belum terupload itu nanti efeknya gimana ya, Bu? Di mananya? MyTS Student Connect. Yang di dalam apa kegiatannya itu, kayak misalkan dokumentasi lah atau apapun lah itu, Bu. Di bagian Student Connect-nya atau di Google Form-nya kita? Di Student Connect-nya, Bu. Oh, itu kayaknya bisa dilengkapi deh, Mas. Dicoba aja deh. Kalau memang Anda konversinya ke scam, rasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu verifikator. Nanti kan ada proses verifikasi. Nah, pada saat itu akan ada, misalkan verifikasinya Anda kurang foto gitu. Nah, pada saat itu bisa merevisi. Atau dicoba aja sekarang, dibuka aja, mungkin bisa ada tombol edit-editnya atau apa. Karena di kami di TU itu tidak memiliki akses ke Student Connect seperti itu. Jadi belum tahu dalamnya seperti apa. Oke, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin kalau dari saya sudah cukup, Bu, sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak. Ya, baik. Sudah 3 pertanyaan. Nanti yang belum terjawab bisa ditanyakan di grup MBKM aja, enggak masalah. Nanti kita ada Q&A di situ. Begitu ya Bu Atria ya, Iya, betul. karena waktu kita terbatas. Terbatas. Jadi mungkin ini untuk yang MBKM dan magang kita stop dulu. Kita lanjut ke ini aplikasi terbaru My ITS Tesis ya. Budika posisi? Oke, Bu. Oke. Jadi hari ini akan dipresentasikan oleh Budika perihal aplikasi terbaru ITS yaitu My ITS Tesis di mana semua keterkaitan proyek akhir penggunaannya di fitur ini. Monggo Budika. Ya, selamat malam adik-adik mahasiswa. Saya Dika, dosen baru di TMI. Mungkin mau menyampaikan sedikit mengenai fitur terbaru dari MyITS, yaitu MyITS Thesis. Jadi ini mungkin penting ya, terutama untuk teman-teman yang mau akan melakukan seminar proyek akhir maupun yang sudah melakukan seminar. Karena nanti yang sudah melakukan seminar pun nanti untuk kelanjutan sidang dan lain-lainnya juga datanya akan diimigrasi ke MyITS Thesis ini. Nah, pertama-tama tentunya nanti seperti biasa, seperti kita selama ini secara manual, yaitu ada penawaran topik, kemudian pendaftaran usulan, kemudian ada beberapa hal baru mungkin yang akan kita sama-sama nanti pelajari, karena tentunya ini juga baru untuk dosen-dosen DTMI. Kemudian ada alokasi pembimbingan, kemudian ada juga nanti progres atau semacam kemajuan, nanti juga ada pendaftaran dan penjadwalan, kemudian juga nilai dan juga revisi. Semua sudah terintegrasi di satu fitur ini. Nah, ini ada sedikit
sosialisasi dari DPTSI untuk disampaikan ke teman-teman dosen maupun mahasiswa. Nah, untuk teman-teman mahasiswa mungkin eh, bisa kita lihat, jadi nanti sifatnya sama seperti kita yang sudah jalani selama ini. Jadi bisa dari dosen ataupun dari mahasiswanya yang melakukan usulan topiknya terlebih dahulu. Nah, apabila dilakukan oleh dosen terlebih dahulu, maka nanti tampilannya di MyITS tesis teman-teman akan berubah seperti etalase. Jadi etalase toko di mana teman-teman bisa memilih dosen pembimbing, kemudian topik apa saja yang telah diusulkan oleh dosen tersebut, yang ditawarkan, mohon maaf, yang ditawarkan oleh dosen tersebut. Kemudian, jadi nanti teman-teman juga bisa melihat apakah topik tersebut masih available ataukah sudah diambil oleh teman-teman sendiri. Nah, nanti juga bisa dilihat jumlah dari alokasi dosen pembimbingnya. Jadi, mulai dari sekarang, karena semua kita terintegrasi dari sistem, nanti tentunya ada batas maksimum untuk dosen pembimbing. Jadi, nanti di sini teman-teman mungkin akan ada di mana keadaan tidak kurang mengenakan. Semisal teman-teman sudah ingin sit in dengan Bu Atria. Nah, tapi ternyata Bu Atria sudah maksimal memegang dari mahasiswa yang akan dibimbing. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat. Jadi sifatnya nanti dosen, misal Bu Atria. Nah, nanti misal sudah sit in 9 orang misal, jadi nanti 9/10. Nah, jadi untuk batas maksimum jumlah mahasiswa untuk satu dosen pembimbing itu adalah 10. Nah, jadi teman-teman mungkin akan sedikit seperti berkompetisi ya dengan teman-temannya, semisal ingin dengan dosen siapa, dengan dosen siapa. Nah, itu karena setelah saya evaluasi beberapa bulan terakhir di DTMI, itu banyak ketimpangan jumlah dari bimbingan terhadap dosennya. Jadi satu dosen pembimbing bisa sampai 20 bimbingan. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang terpaksa harus mengambil dosen-dosen yang ada, yang tersisa mungkin ya harus mau tidak mau atau mengundur masa studinya. Nah, itu silakan nanti makanya teman-teman bisa menjadwalkan sendiri plannya selama 1 tahun pengerjaan proyek akhir ini. Jadi jangan sampai meleset juga terhadap timeline-timelinenya karena kita semua sekarang sudah terintegrasi dengan sistem. Nah, jadi tidak ada toleransi untuk menambah bimbingan untuk satu dosen karena setelah dihitung dosen di DTMI dapat membimbing seluruh mahasiswa di DTMI. Nah, jadi kemudian kembali lagi juga bisa sifatnya mahasiswa yang mengusulkan topik terhadap dosennya. Jadi nanti misal dari teman-teman memasukkan topiknya, kemudian mengusulkannya ke dosen siapa. Nah, nanti tetap walaupun kita sudah terintegrasi sistem, tetap ada proses manual di balik itu tentunya. Jadi setelah teman-teman mengusulkan, silakan teman-teman menghubungi dosen terkait sehingga dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Nah, nanti dosennya langsung mengkaji. Kalau misalnya sudah dihubungi kan dosen jadi tahu, oh misal mahasiswa A sudah mengajukan topik ini ke saya. Nah, saya tinggal mengaji deskripsinya, kemudian detail-detail lainnya, lalu saya akan setujui sehingga akan berpengaruh terhadap kuota dari dosen tersebut. Nah, sehingga tadi termasuk proses yang wajib teman-teman lewati, yaitu jadi ketika dosennya sudah punya, tentunya akan paralel dengan topik yang teman-teman harus punya juga. Jadi sekarang nggak bisa hanya mau ke dosennya tanpa topik, tapi juga harus dengan topiknya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena bisa diganti seiring dengan teman-teman berjalan mengerjakan proyek akhirnya. Nah, kemudian kita nanti akan tentunya seperti teman-teman tahu berlanjut ke sidang proposal. Kemudian ini tidak ada ya sidang kemajuan. Nah, kemudian langsung ke sidang akhir. Nah, nanti untuk periode sidangnya tentunya seperti biasa dibuka
seperti ada periodenya, seperti kemarin ya. Kemarin itu mungkin ada 2 periode dalam satu semester. Nah, itu bisa terjadi di semester ke depan ini juga. Kalau kita kemarin rencanakan, insya Allah juga ada 2 periode. Nah, untuk periode sidangnya, kalau kemarin kan kita masih menggunakan Google Drive, sehingga masih sangat fleksibel ketika teman-teman, waduh ternyata telat mendaftar gitu, terus bilang ke Bu Adria untuk minta dibukakan kembali, kemudian penjadwalan ulang, susulan, dan lain-lain. Nah, karena kita semua ini nanti akan terintegrasi dalam sistem, tentu besar harapan kami tidak akan ada susulan seperti itu, karena sulit untuk mengubah sistem ketika kita sudah membuka periode. Jadi, eh, tidak akan ada susulan. Jadi, semisal teman-teman sudah terlewat terhadap periode pendaftaran, ya sudah, berarti teman-teman silakan eh, join di periode berikutnya. Nah, di pendaftaran sendiri itu nanti sudah ada kolom persyaratan atau termasuk dalam administrasi. Jadi apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar seminar, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar sidang, teman-teman akan bisa lihat di situ. Nah, nanti juga mungkin karena ada beberapa persyaratan yang mungkin dibutuhkan persiapannya cukup lama atau tidak bisa mendadak, nanti tentunya kita akan melakukan sosialisasi atau memaparkan atau memberikan informasi apa saja kira-kira persyaratan seminar dan sidang sejak jauh hari. Sehingga teman-teman juga bisa mempersiapkan dan tidak ada alasan bahwa itu belum siap. Seperti contohnya TOEFL, kemudian mungkin scam dan lain-lain, itu bisa nanti kita lihat itu masuknya ke persyaratan pendaftaran apa, seminar kah atau sidang kah. Nah, karena sistem juga, sehingga nanti kita tidak mentolerir kekurangan dari syarat berkas pendaftaran. Jadi, semisal teman-teman merasa memang belum bisa melengkapi pemberkasannya, ya sudah tidak perlu mendaftar karena kita tidak akan mentolerir hal tersebut. Kemudian setelah itu untuk untuk maju ke penjadwalan tentunya kita harus sebagai dosen menyetujui dulu apakah bimbingan kami ini bisa maju dengan syarat-syaratnya sudah terpenuhi apa belum. Salah satu contoh persyaratan yang mungkin akan teman-teman baru temui adalah asistensi. Jadi jumlah asistensi sebelum seminar adalah 5, dan juga antara seminar dan sidang juga 5. Jadi totalnya 10 di belakang ya. Nah, tapi 5 itu juga akan masuk ke syarat seminar. Jadi harus di ini ya, dicatat itu penting bahwa asistensi itu penting, dan nanti bukti asistensinya seperti apa itu akan kita berikan lebih lanjut penjelasannya. Nah, itu sehingga nanti bisa jadi ketika dosen mendapatkan usulan teman-teman untuk maju seminar, ternyata menurut dosen tersebut teman-teman ini belum memenuhi asistensi sekian. Nah, jadi dosen juga berhak untuk menolak pengajuan sidang teman-teman. Sehingga nanti teman-teman juga bisa lihat progresnya pengajuan teman-teman. Apakah sudah sampai tahap mana? Apakah sudah administrasi yang sudah lolos? Apakah sudah disetujui dosen pembimbing? Apakah sudah dijadwalkan? Nah, itu nanti ada tiga status mungkin yang akan bisa teman-teman lihat. 4 mungkin. Jadi apakah belum sudah diproses, apa belum? Kemudian sudah disetujui administrator, ataukah sudah penjadwalan, dan juga sudah disetujui dosen pembimbing. Nah, nanti kemudian sehingga proses sidangnya pun kita juga sudah akan menggunakan MyTS tesis ini. Nah, nanti di MyTS tesis ini ketika teman-teman sidang, untuk lembar revisi, kemudian nilainya teman-teman juga ada di sini semua. Juga ada di MyTS tesis. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa lihat kelulusan teman-teman di MyTS tesis. Kemudian penilaian sidang, nanti teman-teman juga bisa lihat hasil revisinya dari tiap dosen. Kemudian juga ada rekapitulasi nilai sidangnya. Oh ya, saya mau menyampaikan untuk teman-teman nanti semisal kalau ini ada syarat baru, mungkin. Syarat ini peruntukannya hanya seminar,
tolong di-highlight. Jadi untuk seminar, karena seminar di DTMI itu terbuka dan sidang di DTMI itu tertutup. Jadi ini khusus untuk persyaratan seminar. Jadi mungkin teman-teman bisa eh, mulai dicicil. Jadi ada syarat maju seminar itu mendatangi 2 seminar terdahulu atau 2 seminar teman-temannya. Jadi nanti akan ada bukti kitir apakah teman-teman sudah mendatangi seminar tersebut. Nah, kemudian ini peran-perannya ya, mahasiswa ya sebagai audiensnya nanti, kemudian dosennya bisa jadi pembimbing, kemudian nanti ada kolom penguji, kemudian pimpinan sidang. Pimpinan sidang sendiri biasanya kita ketahui adalah pembimbing ya. Kemudian administratornya adalah Bu Atria dan Mbak Desia atau Kasubag kita yang baru. Kemudian nanti ada PIC juga. Nah, untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Ini untuk administratornya. Nah, ini untuk mahasiswa. Nah, ini tabel flowchart untuk mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurang lebih. Jadi nanti proses usulannya adalah seperti ini. Nah, nanti bisa jadi juga topik yang teman-teman usulkan ditolak, atau mungkin teman-teman mau mengambil usulan topik dari dosen tersebut juga bisa jadi ditolak oleh dosennya. Nah, itu intinya tentunya masih ada proses manual di balik ini. Jadi, semisal teman-teman sudah assign atau mau ambil topik tersebut, ya silahkan segera hubungi dosen terkait. Sehingga dosen terkait langsung menindaklanjuti eh, eh, prosesnya teman-teman. Nah, ini tampilan dari teman-teman nanti untuk MyTS tesisnya. Jadi silakan yang berbintang tentunya wajib diisi. Ya, judul, kemudian judul bahasa Inggris. Nah, ini rencana penelitian kata kunci dalam bahasa Inggris tentunya belum wajib diisi. Nah, nanti ini laboratorium tidak ada karena kita nanti statusnya karena prodi, jadi bebas teman-teman. Ini nggak ada laboratorium, tidak wajib. Kemudian pembimbingnya juga teman-teman bisa milih dari prodi manapun juga. Kemudian nanti ini bisa ditambahkan keterangan bimbingannya dan lain-lain. Juga bisa ditambahkan pembimbing atau pembimbing keduanya di sini. Nah, kemudian proses alokasi bimbingan. Nah, nanti kami sebagai administrator maupun PIC maupun dosen lab juga bisa melakukan seperti saran ya untuk teman-teman. Mungkin kayak buat Ria ini saya belum dapat dosen pembimbing gitu. Tapi karena Bu saya mau ke Budi Mitra tapi Budi Mitra sudah penuh. Nah, nanti Bu Atria bisa melakukan kajian berupa saran, oh dengan topik yang teman-teman inginkan ini cocoknya mungkin bisa ke dosen ini gitu. Dan nanti soalnya juga ada kuota untuk dosen pembimbing keduanya. Nah, kami sebagai dosen itu memiliki kuota dosen pembimbing sebagai pembimbing pertama 10 dan juga maksimal dosen pembimbing kedua juga 10. Nah, bisa juga nanti di-split. Nah, nanti misal teman-teman maunya Budi Mitra awalnya. Nah, Budi Mitra sebagai pembimbing pertama sudah full. Nah, jadi nanti Budi Mitra bisa jadi pembimbing keduanya. Sehingga teman-teman tetap bisa dibimbing oleh Budi Mitra. Nah, ini tampilan ini untuk dosen, tampilan dosen, oke. Nah, ini selama proses pengerjaannya nanti akan terdeteksi bimbingan keberapa, pada tanggal berapa bimbingannya. Dan itu nanti harus dikonfirmasi oleh dosennya, apakah benar sudah melakukan bimbingan. Nah, ini semua nanti akan terlihat di sini ya. Nah, pendaftarannya ini nanti untuk syarat-syaratnya tentu beragam. Ya, nanti akan diupdate untuk syaratnya DTMI sendiri seperti apa. Karena ini adalah sosialisasi untuk ITS secara general. Nah, nanti sebagai dosen ketika pelaksanaannya akan memberi nilai dan juga memberi poin revisi. Revisinya juga bisa teman-teman lihat di MyITS tesis ini.
Kemudian, nah ini apa saja wewenang dari tiap administrator? Nah, ini nanti berbeda. Administrator adalah nanti ada sendiri dosennya. Nah, tugasnya teman-teman ya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi semua sekarang terintegrasi secara online supaya bisa tercatat secara online gitu. Nah, jadi eh, mungkin karena kita sama-sama baru ini ya, sama-sama kita nanti belajar menjelajahi my tesis. Nanti silakan mungkin dari teman-teman ya Mbak Desi ada yang mau bertanya mungkin. Baik, kita buka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Apa masih belum ada gambaran? Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa yang mau mengambil seminar proposal ya, karena akan dimulai dari langkah yang paling awal yaitu pemilihan topik. Ya, kalau yang sudah melakukan seminar proposal kan tinggal melanjutkan saja untuk proses berikutnya ke sidang. Yang mulai dari awal itu adalah teman-teman yang akan mengambil seminar proposal di semester genap ini. Ya, silakan Mas. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Kak, Baik, Ya, silakan. kan barusan saya buka websitenya MyTS Tesis. Ini kan kebetulan sudah teman-teman dari angkatan 2020 banyak kan sudah pada seminar. Nah, ini apakah sudah mulai bisa diisi, Bu? Karena di akun saya ini masih kosong, Bu, untuk tugas akhir saya. Kayak seperti informasi judul, kata kunci, seperti yang dijelaskan tadi, Bu. Saya bantu jawab ya. Yang sudah seminar ya, sudah selesai seminar tapi belum maju sidang. Belum. Ya, bisa mengisikan mulai sekarang untuk apa pendaftaran ininya, tugas akhirnya di MyTest Tesis. Oh iya, ada ini lagi, Bu. Kalau kan kemarin kebetulan dosen pembimbing saya dari Bapak Heru. Nah, tadi dijelaskan bahwa kuotanya itu 10. Untuk Pak Heru itu sudah lebih dari 10 itu nanti bagaimana ya, Bu? Untuk yang sudah Eh, selesai seminar. Didaftarkan dulu saja, nanti akan ada tindak lanjut dari administrator ininya, administrator prodi. Dimasukkan aja dulu karena kan untuk saat ini kan kita belum tahu berapa kuotanya untuk masing-masing dosen karena belum ada yang memasukkan. Jadi dimasukkan dulu apa adanya dulu. Baik, Bu. berarti ini lebih cepat lebih baik ya Bu Desi ya. Betul, Bu. Semakin lambat berarti akan kelihatan semakin banyak masalah ini. Ya, silakan ada yang mau tanya lagi? Jadi memang kalau yang fitur baru ini mungkin harus eh, masuk ke dalamnya dulu ya, supaya tahu kendala-kendala apa yang nantinya bakal ini, apa namanya, bakal dilalui. Kemudian, apakah nanti panduannya ini dicantolkan ke website, udah sih? Bisa, Bu. Bisa kita Bisa cantumkan di ya, website. dicantolkan sana ya. Bisa. Untuk Oke, yang mungkin. ini mungkin perlu di deadline ya, Bu Dika ya. Ya, Iya, betul. Mbak. Sepertinya kalau gitu, karena tadi sudah ada yang membuka topik ke arah sana, mungkin sekalian aja kita ambil jalan solusinya ya. Kita cari solusinya daripada nanti jadi masalah di akhir untuk teman-teman yang sudah seminar terutama. Jadi mungkin teman-teman yang sudah seminar, yang sedang akan sidang, silahkan masukkan datanya. Paling lambat, kapan Bu enaknya?
Sebenarnya kalau daftar aja kan cuman butuh apa datanya? Judul, pembimbing, penguji yang lama. Apakah Tidak, perlu berkas juga? tidak perlu tidak perlu penguji, Bu. Cukup memasukkan judul, kata kunci, rencana penelitian, dosen pembimbingnya siapa, udah itu aja dulu. Berkas proposal yang sudah direvisi apakah ada? Belum, itu nanti kita buka ini, kita buka periode. Periode Dari situ pendaftaran. nanti Oke. akan muncul di ininya mahasiswa. Oke, berarti sementara segerakan saja, terutama untuk yang mahasiswa yang punya dosen pembimbing lebih dari kuota ya, kuota yang sudah ditentukan oleh DPTSI ya saat itu ada 20 ada 10 ya untuk pembimbing utama ya. 8, Bu. Oh, 8 ya. 8. Ada 20. Ada 8 ya. Iya, untuk pembimbing pertama 8, pembimbing kedua 8. Hmm. Oke. Pembimbing utama 8, pembimbing kedua 8. Iya. Bukan 6 ya, Mbak ya, pembimbing kedua. Itu kemarin awal-awal 6, terus nggak tahu berubah jadi 8 ini. Oke. Ya sudah, jadi mungkin dikondisikan segera, terutama teman-teman yang pembimbingnya lebih dari kuota yang umum pada umumnya ya di PTSI. Gitu ya. Sedang diisi malam ini. Kita kasih deadline kapan, Mbak? Monggo, Apakah Bu. sebaiknya sebelum perkuliahan dimulai? Sebelum perkuliahan, Bu. Berarti ini ya, ini hari apa? Ini Rabu hari aja, Minggu Bu. mungkin Rabu. kita oke, Rebu ya. Jadi perwalian Ya, terakhir itu Selasa ya. Perwalian terakhir Selasa, Rabu terakhir pengisian untuk eh, My ITS tesis ya. Nah, ini oh iya, ini sekedar mengingatkan ya, yang belum bergabung di grup mahasiswa DTMI secara keseluruhan, mohon segera bergabung agar informasi-informasi yang ada tidak terlewat ya. Karena kalau saya hanya mengandalkan yang grup koordinator untuk angkatan itu takut lupa ke-share, gitu ya, lupa terinfokan. Jadi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang belum join ke grup WA grup mahasiswa DTMI bisa segera bergabung ke sana ya. Itu. Ada lagi? Oh, mau bertanya Belum. sekali lagi, Bu, untuk meng-cross-check. Oke, silakan. Ini untuk dosen pembimbing itu nanti yang menyetujui di website itu nanti dari PIC-nya atau dari dosen pembimbingnya sendiri, Bu? Gimana, gimana? Untuk persetujuan di dosen pembimbing yang tertera di website itu nanti yang mempersetujui dari dosen pembimbing sendiri atau dari Bu Atria? Gimana, Mbak Desi? Approval-nya? Approval-nya dari administrator prodi atau dari Approval dosen pembimbing. dosen Approval pembimbing? Ha, betul. dosen pembimbing itu ada dua. Yang pertama dari dosennya sendiri, yang kedua dari administrator prodi. Oke. Jadi gitu ya, Mas ya. Jadi mungkin kasusnya yang sampai ada yang megang 20 itu nanti akan kalau sudah mungkin akan menjadi ini ya, ditinjau lagi dan dipertimbangkan lagi oleh administrator prodi apabila dia sudah melebihi kuota yang ditentukan pada umumnya oleh DPTSI gitu ya Mbak Desi ya. Betul, Bu. Gitu. Jadi di situ yang berhak menentukan adalah administrator prodi. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Mungkin kalau sudah tidak ada eh, bisa cukupkan kalau gitu. Kita bisa mencukupkan lebih awal ya. Baik. Gimana? eh, Ada pertanyaan? ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri Hmm. sesi meetingnya? Hmm.
Permisi Bu, izin bertanya Bu. Mm-mm. Silakan. Iya, pernah saya Bagas dari angkatan 2020. Nah, ini untuk yang pengisian antara tugas akhir dan sidang. Nah, untuk yang sudah melaksanakan seminar itu ngisinya langsung sidang atau di tugas akhir dulu ya Bu? Baik, saya izin menjawab ya, Bu. Jadi gini, Yes. untuk pengisiannya yang pertama Anda perlu mendaftarkan judulnya terlebih dahulu supaya terdata di My ITS Tesis. Nanti untuk periodenya, kita kan Anda ada yang sudah selesai seminar, ada yang belum. Nanti kita akan membuka periode seminar. Jadi yang sudah seminar, kalau bisa tidak perlu masuk ke periode seminar lagi, nanti langsung masuk ke periode sidang. Seperti itu. Jadi ini mendaftarkan dulu ya, mendaftarkan tugas akhirnya dulu supaya terdata di MyTS Tesis. Jadi kalau ada bukaan periode sidang yang sudah seminar bisa langsung mendaftar sidang. Tidak perlu mendaftar seminar lagi. Yang seminar masuk seminar, yang sidang masuk sidang. Tuh, apa bisa dimengerti, Mas Bagas? Baik, terima kasih Bu. Oke. Sekedar mengingatkan ya, untuk mahasiswa yang kemarin seminar proposal nilainya masih C, D, dan E, harap mengambil kembali mata kuliah penulisan ilmiah di semester depan, ya, tanpa perlu mengikuti perkuliahan yang ada. Cukup menyerahkan sertifikat TOEFL apabila telah lulus. Gitu ya. Jadi, khusus untuk teman-teman yang telah mengikuti seminar proposal dan nilainya masih C, D, maupun E. Jadi tidak perlu mengikuti perkuliahan, cukup setorkan sertifikat atau bukti nilai TOEFL ke Bu Ninil selaku TU Akademik. Sudah jelas ya? Gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Jadi mungkin nanti link record ini akan dicantolkan juga ke website. Kalau yang di channel YouTube ada nggak Mbak Desi? Nanti setelah ini selesai ini bisa kami ini kan cantolkan di YouTube. Jadi mungkin nanti link YouTube dari DTMI bisa juga dicantolkan ke website DTMI ya Mbak. Baik. Jadi Nanti kita masukkan di deskripsi WAG, Bu. betul betul. Jadi per semester ini saya harapkan kita semua bisa lebih aktif ya, lebih aktif dalam melakukan sharing informasi melalui sosial media, melalui WA group, agar kita bisa berjalan lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Saya harap dengan adanya keterbukaan informasi lebih cepat, kita semua bisa berkembang juga lebih cepat. Gitu ya Mbak Desi ya. Betul. Berarti mungkin bisa di closing Mbak Desi karena sudah tidak ada pertanyaan. Baik, saya kira bisa dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya selaku pemateri dan host dalam acara ini, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Demikian pula perwakilan dengan Bu Atria, Bu Dika, dan Bu Dimitra. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WAG. Demikian. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat datang di semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Atria, terima kasih Bu Dimitra, terima kasih Bu Dika, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat malam.